Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Tabina Nikafania dengan NPM Mahir 0121. Pada hari ini saya akan memaparkan secara mendalam mengenai salah satu prosedur diagnostik dalam bidang ortodontik preventif ataupun interseptif, yaitu mixed dentition analysis atau analisis fase gigi campuran menggunakan metode Moyers. Di mana analisis ruang pada fase gigi campuran merupakan langkah penentu dalam mendeteksi secara dini apakah susunan gigi permanen pasien di masa depan akan tumbuh secara harmonis atau justru mengalami maloklusi. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memprediksi ukuran atau lebar mesiodistal dari gigi caninus dan premolar permanen yang belum tumbuh. Metode ini sangat populer secara klinis karena tidak memerlukan fotoronsen atau radiograf, sehingga anak-anak bisa aman dari paparan radiasi, sekaligus mengeliminasi biaya tambahan serta waktu tunggu pengerjaan di laboratorium radiologi. Untuk menghasilkan analisis yang valid dan akurat, kita wajib mempersiapkan 3 instrumen, yaitu yang pertama adalah body gauge, di mana ini merupakan alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian tinggi dan digunakan untuk mengukur total lebar 4 gigi incisivus permanen rahang bawah, dan hasilnya digunakan untuk memprediksi ukuran gigi carinus dan premolar yang belum erupsi. Lalu selanjutnya adalah model studi Gibbs, di mana ini merupakan replika lengkung gigi pasien yang diperoleh dari hasil cetakan rahang. Pengukuran ini menggunakan model Gibbs, di mana sangat direkomendasikan untuk memberikan ketelitian yang lebih baik. Model ini bisa mengevaluasi ketersediaan ruang serta mendeteksi tanda-tanda crowding. Lalu yang ketiga adalah tabel probabilitas Moyers, di mana ini adalah tabel prediksi berbasis perhitungan statistik regresi linier, di mana ini bisa memperkirakan ukuran caninus dan premolar berdasarkan lebar 4 incisivus bawah. Persentil 75% paling sering digunakan karena paling aman dan akurat untuk perencanaan ortodontik. Selanjutnya, satu hal ilmiah yang menarik dari metode Moyers ini adalah penggunaan gigi seri rahang bawah sebagai dasar untuk memprediksi ukuran gigi rahang bawah maupun rahang atas. Mengapa Moyers memilih keempat incisivus mandibula ini? Ada 4 alasan ilmiah yang mendasarinya. Yang pertama adalah gigi ini merupakan gigi yang erupsinya itu paling awal. Gigi incisivus permanen rahang bawah adalah kelompok gigi anterior yang pertama kali erupsi sempurna pada fase gigi campuran. Hal ini memungkinkan kita melakukan pengukuran klinis secara langsung sejak awal perawatan. Lalu yang kedua adalah korelasi statistik tinggi dan stabil. Riset populasi membuktikan bahwa total jumlah lebar keempat incisivus rahang bawah memiliki koefisien korelasi statistik yang paling kuat dan paling stabil dengan ukuran kelompok gigi caninus dan premolar yang masih tertanam di dalam tulang, baik pada lengkung rahang bawah maupun rahang atas. Yang ketiga adalah variabilitas ukuran minip. Berbeda dengan gigi incisivus rahang atas yang sangat sering mengalami variasi anatomi seperti berbentuk pasak atau bahkan tidak tumbuh. Gigi seri rahang bawah dimensinya itu sangat stabil dan minim variasi sehingga valid sebagai variabel prediktor. Lalu yang terakhir adalah dikarenakan praktis dan bebas radiasi. Karena kita mengukur mahkota gigi yang sudah tumbuh nyata secara klinis, kita tidak membutuhkan ronsen periapikal khusus seperti biasanya itu yang digunakan pada metode NANS, yang mana dengan menggunakan incisivus rahang bawah ini menghindari bahaya radiasi pada anak dan menghilangkan resiko kesalahan ukur akibat distorsi atau pembesaran gambar pada film ronsen. Selanjutnya adalah mekanisme analisis Moyers untuk yang pertama itu mengukur 4 gigi seri, di mana tata cara pengukurannya itu dengan menggunakan jangka sorong digital dengan ketelitian 0,1 mm. Ukur lebar mesiodistal masing-masing dari 4 gigi seri permanen rahang bawah. Pengukuran dilakukan pada jarak terlebar antara permukaan mesial dan distal mahkota gigi, dan pastikan hal sejajar dengan bidang oklusal agar hasil pengukurannya akurat. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama identifikasi keempat gigi seri bawah, dan yang kedua ukur lebar mesiodistal setiap gigi satu persatu, lalu catat hasil pengukurannya dalam satuan milimeter. Lalu yang terakhir adalah jumlahkan seluruh hasil pengukurannya. Nah, untuk menghasilkan pengukuran tersebut didapatkan dari rumus jumlah lebar 4 gigi seri, yaitu incisivus sentral kanan bawah ditambah incisivus lateral kanan bawah ditambah incisivus sentral kiri bawah dan ditambah incisivus lateral kiri bawah. Selanjutnya, mekanisme analisis Moyers ini mengukur atau menentukan space available atau ruang yang tersedia. Secara definisi, space available ini adalah ketersediaan ruang atau panjang lengkung rahang yang dapat digunakan untuk merapikan susunan gigi. Pengukuran itu dilakukan menggunakan jangka sorong pada model cetakan gigi dengan membagi lengkung rahang atas dan juga rahang bawah masing-masing menjadi 4 segmen. Di mana pada rahang bawah, mandibula ini lengkung dibagi menjadi 4 segmen. Segmen A seperti yang ada pada tabel itu sisi kanan. Di mana ini sisi kanan yang posterior diukur dari permukaan mesial gigi molar pertama permanen kanan M1 hingga ke titik tepat di sebelah distal gigi incisivus lateral kanan atau I2 setelah posisinya disesuaikan ke posisi ideal. Lalu segmen B atau sisi kanan anterior ini diukur dari distal I2 kanan ideal tersebut menuju ke garis tengah atau midline crista alveolaris di antara kedua incisivus sentral. Lalu yang segmen C yaitu sisi kiri anterior diukur dari garis tengah atau midline crista alveolaris hingga ke titik tepat di sebelah distal gigi incisivus lateral kiri yang ideal. Lalu
Untuk segmen D yaitu sisi kiri posterior, diukur dari, titik distal I2 kiri ideal menuju ke permukaan mesial gigi molar pertama permanen kiri atau M1. Lalu, pada rahang atas maksimal prosedurnya secara prinsip sama dan dibagi menjadi 4 segmen pula. Untuk segmen E itu, yang bagian kanan jarak dari mesial M1 kanan ke distal, Sisyphus 2 kanan ideal. Lalu segmen F itu dari distal Sisyphus lateral kanan ideal ke midline. Lalu yang segmen G itu dari midline ke distal Sisyphus 2 kiri ideal, dan yang segmen H itu yang kiri dari distal I2 kiri ideal ke mesial M1 kiri. Baik, selanjutnya mari kita aplikasikan pembacaan tabel untuk rahang bawah atau mandibula, di mana untuk prediksi ruang mandibula ini pertama-tama dilakukan pengukuran 4 gigi sifus bawah, yaitu ukur lebar mesiodistal untuk 4 gigi depan rahang bawah tersebut, lalu jumlahkan seluruh nilainya. Contohnya misalnya yang didapatkan dengan nilai 5,7 ditambah 5,5 ditambah 5,7 ditambah 5,6 itu menghasilkan 22,5. Ini berasal dari incisivus lateral, sentral, kanan kiri. Dan yang kedua itu adalah gunakan tabel yang sudah ada di gambar tersebut, yaitu Moyers tabel A, di mana tabel ini khusus digunakan untuk prediksi ruang rahang bawah atau mandibula, dan jangan menggunakan tabel B karena tabel tersebut diperuntukkan bagi rahang atas. Lalu yang ketiga, pilih berdasarkan jenis kelamin. Tabel Moyers ini dibagi berdasarkan jenis kelamin pasien. Gunakan subtabel yang sesuai dengan jenis kelamin pasien, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu yang keempat adalah cari nilai jumlah incisivus. Cari nilai jumlah lebar 4 incisivus bawah pada kolom kiri tabel. Jika tidak ada nilai yang sama persis, gunakan nilai yang paling mendekati. Lalu yang kelima adalah ambil nilai pada probabilitas 75%. Lihat ke baris dengan tingkat 75% probability. Angka yang tertera di sana merupakan hasil prediksi total ruang yang dibutuhkan untuk satu sisi rahang yang mencangkup kandidas bawah, premolar pertama bawah, dan premolar kedua bawah. Prediksi ruang maksila hampir sama pengukurannya dengan yang mandibula. Untuk yang pertama itu mengukur 4 gigi incisivus bawah terlebih dahulu dan didapatkan hasil misalnya 22,5 mm. Lalu yang kedua sebagai pembedanya itu menggunakan tabel Moyers tabel B, di mana ini khusus digunakan untuk prediksi ruang rahang atas, yaitu maksila, dan jangan menggunakan tabel A tadi karena tabel tersebut diperuntukkan untuk rahang bawah. Lalu yang ketiga tetap pilih berdasarkan jenis kelamin juga. Lalu yang keempat cari nilai jumlah incisivus, yang mana cari nilai jumlah lebar 4 incisivus bawah pada kolom kiri tabel dan gunakan nilai yang paling mendekati apabila tidak ada yang sama persis. Lalu yang terakhir adalah ambil nilai juga pada probabilitas 75% dengan melihat ke baris dengan tingkat 75% probabilitas, di mana ini mencakup kandidas atas, premolar pertama atas, dan juga premolar kedua atas. Lalu selanjutnya adalah perhitungan diskrepansi, yaitu diskrepansi sendiri merupakan selisih antara ruang yang tersedia di lekung rahang dengan ruang yang dibutuhkan untuk menampung gigi tetap anterior terhadap molar satu permanen. Di mana diskrepansi dalam mixed dentition analysis ini dibutuhkan rumus, yaitu total space available TSA dikurangi total space required atau TSR. Nah, untuk komponennya sendiri, komponen TSA ini merupakan ruang tersedia yang diperoleh dari penjumlahan segmen perimeter lengkung gigi pada moda studi. Menghitungnya itu total panjang lengkung gigi dari mesial molar pertama kanan hingga mesial molar pertama kiri. Lalu untuk TSR atau ruang yang dibutuhkan itu terdiri dari 3 komponen, yaitu lebar 4 incisivus bawah diukur secara langsung, lalu prediksi lebar kandidas dan premolar digunakan tabel probabilitas level 75%. Lalu untuk rumusnya itu total lebar 4 incisivus bawah tadi dibagi 2 ditambah 10,5 untuk rahang bawah dan ditambah 11 mm untuk rahang atas. Dan komponen yang terakhir adalah ruang tambahan relasi molar kelas 1. Estimasi ruang yang dibutuhkan jika molar masih end to end butuh kurang lebih 3,5 mm untuk late mesial shift. Yaitu interpretasi hasil Baik, selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu interpretasi hasil analisis klinis, di mana ini menggunakan hasil perhitungan diskrepansi tadi untuk menentukan diagnosis dan rencana perawatan. Untuk rumusnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, diskrepansi sama dengan space available dikurangi space required, di mana interpretasi hasilnya itu untuk space available yang lebih besar dari space required itu hasilnya positif, menandakan bahwa rahang pasien memiliki kelebihan ruang atau terjadi kondisi spacing. Konsekuensi klinisnya, risiko terjadi gigi berjejal di masa depan sangat rendah dan dokter mungkin akan menemukan adanya celah atau diastema di antara gigi pasien. Lalu selanjutnya adalah space available yang sama dengan atau mendekati 0, hasil 0. Lalu selanjutnya adalah SA sama dengan Lalu selanjutnya adalah space available sama dengan space required. Lalu selanjutnya space available sama dengan space required atau mendekati hasil 0, di mana ini menandakan kondisi ruang yang cukup atau seimbang. Ini adalah kondisi yang relatif ideal, namun secara klinis pasien tetap wajib dievaluasi untuk diobservasi secara berkala karena proses pertumbuhan dan perkembangan tulang rahang anak masih terus berjalan dan dinamis. Lalu selanjutnya adalah space available kurang dari space required, di mana ini merupakan hasil negatif yang menandakan rahang pasien mengalami kekurangan ruang yang memicu kondisi gigi berjejal atau crowding. Aturan klinisnya jelas, makin besar nilai minus atau nilai negatif yang kita dapatkan, maka semakin berat pula tingkat kejejalan gigi yang diperkirakan akan terjadi saat seluruh gigi permanennya erupsi nanti. Hal ini hasilnya akan menjadi lampu kuning bagi kita untuk segera merencanakan perawatan ortodonti preventif maupun interseptif. Sekian paparan dari saya, terima kasih.